Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi. Minggu kemarin, apa yang sudah kalian pelajari dengan Ibu? Ya, minggu kemarin kita sudah melakukan asesmen ya. Ibu memberikan kalian kuis untuk lebih mengenali sebetulnya gaya belajar apa ya kalian yang paling dominan. Sesuai dengan janji Ibu, minggu sekarang, pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan materinya mengenai macam-macam atau jenis-jenis dari gaya belajar. Ya, baik. Yang pertama, gaya belajar itu sendiri adalah suatu kombinasi bagaimana seseorang bisa menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterimanya. Seperti yang Ibu sampaikan, bahwa kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Nah, kepribadian ini juga bisa membentuk gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap manusia itu kan ditakdirkan dengan karakter yang berbeda dan unik. Nah, gaya belajarnya pun pasti berbeda juga. Nah, untuk gaya belajar sendiri, itu dibagi menjadi 3 gaya belajar ya. Ada gaya belajar visual, di mana anak dengan gaya belajar visual itu lebih mudah menyerap informasi berdasarkan dengan cara melihat, dengan apa yang dia lihat. Nah, kalau yang auditorial lebih mudah menyerap informasi belajar dengan cara mendengarkan. Kalau yang kinestetik itu belajar dengan cara bergerak. Nah, berikutnya yang akan Ibu sampaikan ini mengenai ciri-ciri orang dengan gaya belajar visual. Nah, ya, biasanya anak yang dengan gaya belajar visual ini cenderung lebih suka membaca. Ya, dia juga suka menulis karena dia itu juga fokus dengan apa yang dia lihat. Biasanya dia juga jadi orang yang cukup rapi, teratur, teliti, perencana yang baik, juga tampilannya rapi. Lainnya bisa kalian pahami sendiri ya. Nah, untuk cara belajarnya nih, kan kalau udah pahami, oh kalian yang kemarin jawabannya yang banyak yang A, itu berarti gaya belajarnya visual. Lalu bagaimana gaya belajarnya cara belajarnya yang baik buat yang si visual ini, yaitu membuat dengan belajar dengan gambar, diagram, dan peta, atau membuat coretan atau simbol, atau merangkum catatan, lalu menggunakan video. Nah, sekarang itu kan kalian bisa simak ya, kalau misalnya dari apa yang guru jelaskan itu kurang kalian pahami, kalian bisa mencari video-video pembelajaran di media sosial. Contohnya seperti di YouTube, itu banyak media pembelajaran. Berikutnya juga di TikTok. Nah, di TikTok tuh sekarang bukan hanya yang joget-joget gitu, ada juga bagaimana cara menerapkan pelajaran itu juga bisa menjadi suatu panduan buat kalian ya. Nah, berikutnya adalah yang gaya belajar auditori. Auditori ini dia lebih suka mendengarkan dibandingkan dengan membaca. Jadi misalnya ketika dia ada pelajaran tertentu yang kurang dia pahami, dia akan lebih mudah memahaminya dengan cara bertanya kepada temannya atau berbicara langsung kepada guru dibandingkan dengan membaca sendiri. Karena dia sangat mengandalkan pendengarannya juga, dia jadi mudah terganggu oleh keributan pada saat waktu belajar gitu. Ya, namun ya cara belajarnya justru yang gaya auditori ini bisa memanfaatkan suara pada saat belajar. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kalian bisa membaca, walaupun tadi ya terganggu dengan keributan atau suara atau bising, kalian bisa membaca supaya lebih mudah. Itu kayak pelajaran sejarah itu kan nggak bisa hanya didengarkan saja. Ada beberapa hal yang harus kalian baca. Nah, tipsnya untuk yang belajar auditori ini, kalian bisa membaca dengan suaranya itu dilantangkan, diceritakan oleh kalian sendiri. Ya, atau kalian bisa berdiskusi, berdebat dengan teman, atau ketika misalnya guru menjelaskan, kan kalian tipe yang tidak suka menulis, maka ada saran dari Ibu, tapi ini juga harus persetujuan dari gurunya, yaitu kalian membuat rekaman. Nah, ketika kalian di rumah mau belajar, kalian tinggal menyetel rekaman tersebut. Itu akan lebih bermanfaat dibandingkan kalian membuat catatan. Itu ya, itu yang auditori. Yang kemarin jawabannya yang banyaknya jawaban B, itu berarti kalian termasuk gaya belajar yang auditori. Nah, berikutnya yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, kalau yang kinestetiknya cukup unik ya. Uniknya kenapa? Karena dia itu banyak bergerak.
dia tuh nggak akan tahan kalau misalnya harus belajar seharian di dalam kelas aja. Dia tuh lebih sukanya kalau misalnya belajarnya yang praktik, olahraga gitu ya, praktik-praktik biologi di lab, praktik kimia di lab atau prakarya. Nah, dia akan lebih suka seperti itu. Ciri-cirinya juga dia nggak suka terlalu banyak baca, dia nggak suka diam dalam waktu yang lama. Ketika misalnya membaca, dia cenderung menggunakan jari telunjuk sebagai petunjuknya. Itu ciri-ciri yang umum. Nah, sekarang bagaimana cara belajarnya untuk yang tipe kinestetik ini? Yaitu satu, dengan banyak melakukan praktek. Atau melakukan semacam role drama untuk memahami materi atau melakukan permainan, menggunakan banyak-banyak model-model permainan pada atau model-model alat praktek, menggunakan banyak alat praktek seperti kerjaan tangan, puzzle, ya, dan lain-lain untuk cara belajar kinestetik ini. Nah, jadi begini, Bu, itu yang tadi kebanyakan jawaban C. Terus kalau misalnya jawabannya sama, Bu, saya jawaban yang A dan B jumlahnya sama nih, bagaimana? Nah, bisa jadi kalian memiliki gaya belajar yang kombinasi. Jadi visual bisa, auditorial itu juga bisa. Apakah itu menjadi masalah? Tidak, itu adalah modal kalian untuk membantu kalian belajar secara maksimal ya. Seperti yang disampaikan tadi, kepribadian kalian itu kan berbeda-beda. Gaya belajarnya pun bisa berbeda-beda. Nah, yang ingin Ibu sampaikan di sini bahwa kalian harus mengenali gaya belajar kalian itu yang mana, supaya kalian mempunyai cara untuk meningkatkan prestasi kalian dengan gaya belajar yang kalian miliki. Oh, udah tahu nih aku teknik visual, berarti aku harus lebih sering bagaimana belajarnya. Aku auditorial nih, oh berarti aku harus lebih banyak diskusi, misalnya untuk meningkatkan penangkapan informasi yang saya terima. Nah, begitu. Ya, demikian pemaparan dari Ibu. Ada yang mau disampaikan dulu? Kalau ada, boleh disampaikan. Kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Silahkan nanti materi ini akan Ibu share. Kalian bisa memahaminya lebih lanjut. Misalnya nanti di rumah baru muncul pertanyaan, boleh kalian menghubungi Ibu secara pribadi ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.